Recording in progress. Oke, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Sebelum mulai, saya memastikan dulu bahwa suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Buat teman-teman yang hadir di sini, boleh diinfokan ya, bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Oh ya, bisa ya. Oke, kita akan mulai teman-teman. Seperti biasa, sebelum hari ini kita masuk membahas kontemplasi kunci gen, yang mana hari ini kita membahas kunci gen nomor 48, kita akan melakukan meditasi sejenak ya, kurang lebih selama 5 menit ke depan. Tujuannya agar teman-teman yang mengikuti acara ini ya, atau nantinya mendengarkan ulang acara ini melalui rekaman, teman-teman bisa lebih grounding, teman-teman bisa lebih nyaman ya, karena biasanya yang sudah ya pengalaman sebelumnya, yang masuk ke Zoom biasanya mungkin baru pulang dari acara yang lain ya, mungkin terburu-buru untuk buka Zoom, atau mungkin masih di jalan dan yang lainnya ya. Meditasi ini akan membantu teman-teman untuk bisa grounding, untuk bisa fokus untuk mendengarkan ya kontemplasi Jinkis yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita akan masuk ke dalam meditasi. Silakan teman-teman menemukan tempat yang nyaman, entah teman-teman ingin duduk atau berbaring, atau mungkin teman-teman mau tetap berdiri juga tidak apa-apa ya. Luangkan waktu sejenak, kurang lebih selama 5 menit ke depan. Pastikan teman-teman tidak terganggu selama proses meditasi ini berlangsung ya. Jadi silakan temukan tempat yang nyaman ya. Apapun yang teman-teman sedang kerjakan sekarang, sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbaring ya, pastikan selama 5 menit ke depan teman-teman tidak terganggu ya. Boleh dengan mata terbuka, boleh juga dengan mata tertutup, pastikan teman-teman nyaman. Oke, mari kita mulai. Mulai dengan mengambil beberapa nafas yang dalam dan lambat. Silakan tarik nafas melalui hidung dan rasakan udara itu masuk ke dalam tubuh Anda. Kemudian hembuskan nafas itu perlahan-lahan melalui mulut. Ulangi langkah ini beberapa kali dengan mengambil nafas yang panjang dan lambat. Tarik nafas melalui hidung. Rasakan udara itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian hembuskan nafas itu perlahan-lahan melalui mulut. Sekali lagi, silakan ambil nafas yang panjang, dalam, dan lambat. Tarik nafas itu melalui hidung. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian secara perlahan hembuskan nafas itu melalui mulut. Setelah melakukan beberapa nafas ini, fokuskan perhatian teman-teman sepenuhnya kepada nafasmu. Rasakan setiap nafas yang masuk, nafas yang keluar dari tubuhmu. Jika ada muncul pikiran-pikiran yang mengembara,
yang muncul dari dalam kepala. Biarkan pikiran itu datang, biarkan pikiran itu pergi tanpa kita harus menghakimi atau menilai. Tetap kembalikan perhatianmu dan fokusmu kepada pernafasan. Sekarang saya akan membawa teman-teman untuk memperhatikan tubuh fisikmu, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mulai rasakan bagian-bagian tubuh itu satu persatu. Jika Anda merasakan ketegangan atau sebuah ketidaknyamanan di suatu tempat, cobalah hanya mengamatinya saja, tanpa harus berusaha untuk memperbaiki apapun. Biarkan tubuhmu rileks. Fokuskan perhatianmu kepada bagian kepala, bagian atas kepala, kemudian turun ke dahi, turun ke tulang pipi, kemudian turun ke leher, hingga ke pundak. Jika ada perasaan yang tegang dan tidak nyaman pada bagian tubuh itu, amati saja. Tidak berusaha untuk memperbaiki apapun. Rasakan di mana teman-teman sekarang sedang duduk, apakah itu sedang di kursi, atau mungkin sedang di lantai. Rasakan kursi yang menempel pada tubuhmu. Rasakan lantai yang mungkin menempel pada telapak kakimu. Amati saja. Dari leher, pelan-pelan arahkan perhatianmu kepada area di bagian dada, kemudian turun ke perut, kembali turun ke bawah, ke pangkal paha, ke bagian paha, kemudian ke lutut, tulang kering, hingga telapak kaki. Amati saja apa yang Anda rasakan. Rasakan juga udara yang mungkin saat ini menempel kepada tubuhmu. Entah itu teman-teman sekarang berada di ruangan yang ber-AC. Jika demikian, rasakan dingin itu melalui tubuhmu, melalui permukaan kulitmu. Jika teman-teman merasakan panas, rasakan rasa panas atau hangat tersebut melalui permukaan kulitmu. Dari telapak kaki, rasakan tanah atau lantai yang kalian injak. Rasakan itu. Luaskan kesadaranmu untuk merasakan tubuhmu secara keseluruhan. Bayangkan dirimu tenggelam dalam sensasi tubuhmu. Kemudian, selama beberapa detik ke depan, pikirkanlah hal-hal yang membuatmu bersyukur. Baik itu hari ini, kemarin dulu, atau mungkin minggu ini. Kejadian-kejadian tertentu yang membuat Anda merasa bersyukur, Anda merasa bahagia. Dilahirkan sebagai seorang manusia. Hal-hal yang kecil. Mungkin pemberian dari temanmu, dari sahabatmu, orang tua, atau semudah mungkin kalian membeli sebuah es krim yang kalian nikmati. Pikirkan satu hal saja yang membuat Anda bersyukur bahwa Anda masih hidup dan bernafas sampai dengan saat ini. Rasakan syukur ini. Biarkan rasa syukur ini menguasai tubuh fisik kita, menguasai emosi dan perasaan kita. Beberapa saat, biarkan kita hening merasakan rasa syukur ini. Semakin membuat kita bahagia. Perlahan-lahan,
kembalikan kesadaranmu kepada tubuh fisikmu. Rasakan di mana Anda sedang berada saat ini. Secara perlahan, bukalah matamu perlahan-lahan dan kembali kepada kesadaran. Oke, teman-teman. Gimana kabarnya? Apakah merasa lebih grounding hari ini? Ya, semoga teman-teman bisa menikmati ya meditasi singkat ini selama 5 menit tadi ya. Oke, kita hari ini akan membahas kunci gen nomor 48 ya, karena saat ini posisi matahari sedang berada di dalam kunci gen 48. Dan tema yang diberikan oleh kunci gen 48 ini cukup menarik ya. Bicara soal ketidakpastian yang menakjubkan, di mana archetype dari kunci gen 48 ini adalah seorang pustakawan, ya, seorang penjaga perpustakaan. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu, teman-teman, apa yang terdapat dalam kunci gen 48 itu sendiri. Kalau kita perhatikan, kunci gen 48 itu memiliki shadow atau sisi kelam dari ketidakcakapan. Kalau kita kembali kepada heksagram I Ching dari 48, heksagram 48 sendiri itu menunjukkan sebuah sumur, ya, sumur yang sangat-sangat dalam sekali ya, teman-teman. Itu yang diperlihatkan dalam kunci gen nomor 48 ya. Jadi kenapa sisi kelam dari kunci gen 48 itu adalah bicara tentang ketidakcakapan? Karena ketika kita melihat sebuah sumur yang dalam ya, kita merasakan sebuah kegelapan, sebuah ketidakpastian yang ada di sana. Ya, kita tidak tahu berapa dalam sumur itu ada, ya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sumur itu. Apakah ternyata ada airnya, ataukah ternyata sumur itu kering, berisi ular dan yang lainnya, dan itu semua penuh dengan ketidakpastian. Sama seperti ketika kita berbicara tentang kehidupan kita. Kehidupan kita penuh dengan ketidakpastian. Ya, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini di dunia kita ini, ya, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, mulai dari perubahan iklim yang cukup drastis ya. Seminggu terakhir ini kita merasakan hawa panas yang luar biasa ya, yang mungkin jarang sekali kita merasakan hawa panas seperti ini ya. Di Jakarta sendiri suhu mencapai kurang lebih 36 sampai 37 ya setiap harinya. Kalau kita keluar di siang hari, sangat terasa bahwa sinar ultraviolet itu benar-benar seperti kayak menyakiti diri kita ya, menyakiti permukaan kulit kita, perih rasanya ya. Banyak sekali ketidakpastian terjadi ya. Kita juga melihat di berita ya, mulai muncul kembali perang ya antara Israel dengan Palestina ya, dengan pihak Hamas. Terus kita juga melihat bahwa terjadi beberapa kebakaran-kebakaran yang terjadi ya di hutan-hutan tertentu ya, di Bali, kemudian di Jawa ya. Kita melihat juga minggu ini ya isu tentang e-commerce ya, social commerce TikTok yang tutup, yang dampaknya bukan hanya sedikit ya, tapi juga dirasakan oleh banyak sekali, bahkan jutaan UKM di sana ya. Teman-teman saya juga banyak yang terdampak di sana ya. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, peraturan pemerintah yang berubah-ubah, iklim yang berubah ya, segala sesuatu yang tidak pasti dalam dunia ini ya. Kondisi ekonomi
dunia, ya, ekonomi lokal sendiri, ya, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Hal ini menyebabkan kita sendiri merasa bahwa kita berada dalam sebuah kegelapan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa melihat masa depan kita seperti apa, akan jadi seperti apa dunia ini. Bahkan untuk bisa memprediksi, meramalkan besok hari aja mungkin kita juga mengalami kesulitan. Ya. Oleh sebab itu, hal ini memunculkan sebuah frekuensi rendah di dalam diri kita. Perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan khawatir, perasaan insecure. Bagaimana kalau besok itu begini? Ya, bagaimana jika hal ini terjadi begini? Jangan-jangan nanti terjadi begini. Ya, kita menjadi pribadi yang tidak lagi cakap untuk kita survive di muka bumi ini karena ketidaktahuan itu. Ya, dan tidak hanya kita sendiri yang mengalami, teman-teman, tapi juga mayoritas manusia di bumi ini merasakan hal yang sama. Ketakutan, ya, ketidakcakapan kita untuk menghandle apa yang akan terjadi menyebabkan kita menjadi orang yang insecure, khawatir dan takut berlebihan. Ya, dan ini terjadi bukan hanya sekarang ini, teman-teman. Sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun yang lalu. Dan kunci gen 48 ini, inilah yang membentuk emosi manusia. Terutama hal-hal yang terjadi pada masa kecil kita di usia 7 sampai dengan 14 tahun. Ya, jadi jika teman-teman mengalami perasaan-perasaan insecure, ketakutan, tidak merasa diri cukup, tidak merasa diri pantas, ya, bisa jadi itu adalah sesuatu yang teman-teman dapatkan pada masa kecil teman-teman. Salah satunya karena ketidakdewasaan dari orang tua kita. Ya, mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan menghadapi dunia yang tidak pasti ini. Mereka juga tidak tahu harus ngapain, ya, dan itu berefek ke diri kita. Itu yang menyebabkan kita menjadi pribadi yang insecure, merasa kurang, merasa tidak cukup. Nah, dari kunci gen 48 ini, kita akan belajar satu hal, ya, di mana sisi talenta atau sisi gift dari kunci gen 48 ini adalah bicara tentang kecerdikan. Kecerdikan yang dimaksud di kunci gen 48 sendiri adalah bicara bagaimana kita percaya sepenuhnya dengan kehidupan ini, percaya sepenuhnya dengan apa yang akan semesta berikan, apa yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Percaya bahwa ada kekuatan besar yang di dalam diri kita yang tidak akan meninggalkan kita sendirian. Bahwa universe akan selalu peduli kepada kita. Tuhan akan peduli kepada kita dan akan mencukupkan segala kebutuhan yang kita butuhkan, ya, yang kita cari. Ya, itu yang dinamakan dengan kecerdikan. Ya, kecerdikan adalah percaya meskipun sumur itu dalam, sumur itu jauh di sana, kita tetap akan berani mengambil langkah untuk mencoba menimba air yang ada di dalam sumur itu. Kita akan mulai bergerak memasuki kedalaman. Kita akan mulai masuk menyelami ketakutan-ketakutan yang kita miliki. Dan pada saat itulah, pada saat yang tepat itulah, rahasia kehidupan akan muncul. Hal-hal yang tadi kita takutkan, kita khawatirkan, pelan-pelan mulai sirna. Ya, dengan catatan apa, teman-teman? Kita berani untuk melangkah, menyelam ke dalam, memahami ketakutan kita, ya. Dan ketika kita lakukan,
Saat kita mulai menimba, kita akan memperoleh kebijaksanaan yang kita butuhkan. Itulah CD dari kunci 48, yaitu kebijaksanaan. Nah, jadi pesan yang diberikan kepada kunci Gen 48 ini sebenarnya teman-teman, jangan pernah takut dengan ketidakcakapan yang kita miliki, ya, ketidaktahuan yang kita miliki. Yang kita lakukan hanyalah mengambil langkah pertama kita, mencoba melemparkan timba ke dalam sumur itu untuk mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Coba meraih, menggali, ya, apapun yang ada di dalam sana, ya, sama dengan kita menghadapi ketakutan-ketakutan kita, ya. Dan itu adalah sebuah langkah yang cerdik, ya, teman-teman. Kecerdikan sini juga bisa bicara adalah membiarkan orang lain untuk datang kepada diri kita untuk menimba dan menggali sumber pengetahuan yang kita miliki, ya, karena setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, dengan kita membiarkan orang lain datang kepada kita menimba pengetahuan yang kita miliki, kebijaksanaan yang kita miliki, secara langsung kita juga akan belajar, ya, tentang kehidupan itu sendiri. Kita membagikan apa yang kita punya. Ya, saat itu maka orang akan berkumpul ke dalam diri kita dan mereka akan belajar banyak hal dari diri kita. Saat orang-orang itu berkumpul, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi ceria. Kita akan keluar dari shadow yang kita miliki, ya, berkat kecerdikan yang kita miliki. Dan pada akhirnya, kebijaksanaan itulah yang akan kita miliki di dalam diri kita. Kira-kira begitu, teman-teman, di kunci Gen 48 ini, ya, jangan pernah takut dengan kehidupan ini. Jangan pernah takut untuk mencoba, menggali, mencari tahu dari sisi kedalaman. Karena di dalam ini semua esensinya adalah kita akan memperoleh kebijaksanaan yang ada. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan sebagai bahan perenungan, teman-teman, terkait dengan kunci Gen nomor 48 ini. Beberapa pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, apa yang membuat saya merasa tidak aman ketika saya berurusan dengan ketidakpastian? Dan yang kedua adalah, apakah saya merasa bahwa ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi emosi saya? Yang ketiga adalah, bagaimana saya bisa mengelola perasaan tidak berdaya saat saya menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian? Dan bagaimana cara saya untuk belajar menerima ketidakpastian yang ada di dunia ini sebagai bagian alami dari kehidupan kita? Ya, silakan teman-teman gunakan ini untuk teman-teman pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, shadow dan give itu adalah sesuatu yang selalu ada di dalam kehidupan kita, ya. Frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Ya, kita tidak mungkin menghilangkan sisi shadow kita, ya, karena itu adalah merupakan bagian dari diri kita, ya, nggak mungkin dihilangkan, dilenyapkan, nggak mungkin. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita menggandeng, merangkul sisi shadow kita, ya, karena ternyata di dalam sisi shadow kita tersembunyi talenta, ya. Pada akhirnya ketika kita mengerti kedua hal ini, itu akan menjadi esensi kehidupan kita, esensi dari, ya,
yang kita sebut dengan istilah CD kita. Itu adalah perenungan kita untuk hari ini, teman-teman. Kontemplasi kita untuk kunci Gen 48. Silakan saya buka ruang kepada teman-teman jika teman-teman mau bertanya atau mungkin memberikan sebuah komentar, atau mungkin teman-teman merasakan ada sesuatu yang relate kunci Gen 48 ini. Boleh teman-teman silakan sharingkan. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Kak ini namanya Lenovo ya. Dari kemarin dari lalu saya bingung Lenovo nama aslinya siapa ya. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara berdamai dengan hati bahwa ketidakpastian itu pun tidak apa-apa. Ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup berat sebenarnya. Ya, karena setiap manusia pasti akan merasakan hal seperti ini, ya. Nah, bagaimana cara kita berdamai? Yang saya bisa berikan hanya satu, adalah dengan menaikkan kesadaran kita atau iman percaya kita bahwa hidup akan memelihara saya, bahwa semesta atau Tuhan akan memelihara saya dalam kehidupan ini. Karena ketidakpastian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Dan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Siapa yang bisa ini? Siapa yang bisa jamin bahwa dunia tidak berubah, ya? Siapa yang bisa jamin tidak akan ada perang di dunia ini? Siapa yang bisa jamin bahwa tidak ada yang namanya kelaparan di dunia ini? Siapa yang bisa jamin bahwa kondisi ke ekonomi, keamanan dan yang lain-lain akan selalu baik-baik aja, nggak ada, ya. Apakah saya tetap akan bisa bekerja sekarang ini? Apakah saya akan di PHK? Ya, itu ada sebuah ketidakpastian yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita punya sebuah kesadaran, percaya bahwa yang mempunyai hidup ini, ya, universe atau kita sebut dengan Tuhan, ya biasanya, ya, akan memelihara hidup kita. Maka saat itulah kita akan mulai berdamai dengan hidup kita, ya, bahwa apapun yang akan terjadi, ketidakpastian yang akan terjadi, saya punya universe, saya punya Tuhan yang akan memelihara saya, bahwa universe dan Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan saya, karena Beliaulah yang menempatkan saya di sini, di dunia ini, menjalani kehidupan ini. Ya, kalau Dia sudah menempatkan kita di sini, dan Dia juga yang akan bertanggung jawab pada kehidupan kita. Jadi itu yang saya bisa sharingkan, ya. Yang punya ID Lenovo ini, saya nggak tahu namanya. Itu yang saya bisa sharingkan berdasarkan pengalaman saya, ya. Karena ya ketika saya berani melangkah, tiba-tiba jawaban itu muncul, rahasia kehidupan itu muncul. Itu yang selama ini saya rasakan, yang saya jalankan. Nah, kunci Gen 48 sendiri masih ingat ya, tadi karakter utamanya adalah seorang librarian, seorang penjaga perpustakawan, ya, seorang pustakawan. Jadi teman-teman bayangkan seorang pustakawan biasanya itu akan memiliki banyak sekali pengetahuan, banyak sekali kebijaksanaan, ya, karena kerjaannya kan tiap hari kan duduk di perpustakaan, ya, baca buku, ya, belajar banyak hal, ya, mungkin bisa sehari mungkin bisa banyak buku yang dilahap sama dia, ya, minggu bisa belasan buku yang dia lahap, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya teman-teman di dalam diri kita, ya, karena kita semua kan punya kunci Gen 48 ini, ya, entah kunci Gen 48 ini aktif atau reseptif, kita semua punya di dalam diri kita. Nah, kalau kita merasa dari seperti itu, ya,
kita tahu bahwa sebenarnya di dalam gen kita, di dalam tubuh kita sudah memiliki kebijaksanaan tersebut. Ya, kita sudah memiliki pengetahuan ya dalam hal menghadapi ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Ya. Namun hal itu tertutup oleh kekhawatiran yang kita miliki akibat dari ketidakpastian itu. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tugas kita hanyalah untuk meraih, menggapai ya kebijaksanaan dan pengetahuan yang selama ini sudah ada. Jadi lebih larinya mencari ke dalam diri kita sendiri. Ya, mengingat kembali bahwa sebenarnya di awal kita sudah punya ya kemampuan itu di dalam diri kita, hanya tertutup oleh kekhawatiran kita karena kita sedang berada di dalam kondisi low frekuensi tersebut, kondisi yang lemah, kondisi yang kita lagi tidak sehat. Ya, nah salah-satunya cara untuk mengembalikan kemampuan tersebut adalah meningkatkan frekuensi kita dengan menyadari bahwa semua yang saya butuhkan dalam hidup ini sudah ada di dalam diri saya. Ya, dan ini bukan sesuatu yang omong kosong belaka, ya memang kita sudah punya, ya hanya saja kita lupa. Nah, kita hanya diminta untuk mengingat kembali bahwa kita sudah memiliki semua itu dalam diri kita. Ya, kita ini berpengetahuan kok sebenarnya, bukannya kita nggak tahu kok. Kita tuh punya kebijaksanaan kok di dalam DNA kita, hanya saja kita lupa. Kenapa lupanya? Karena kita terlalu banyak mengalami penderitaan di dunia ini. Kira-kira begitu. Ya, ini Lenovo ada komen, keyakinannya masih sulit buat saya yakini. Ada contoh pribadi lagi. Contoh pribadi lagi. Kalau mau contoh pribadi sebenarnya banyak sih. Saya termasuk orang yang hidup di dalam ketidakpastian. Terus terang. Ya, dari dulu saya lebih memilih jalan hidup yang sedikit berbeda dengan orang lain. Ya, saat orang lain memutuskan untuk dari kuliah ya, dari sekolah, kuliah, kemudian memutuskan untuk bekerja, saya memilih jalan yang lebih yang ekstrim sendiri ya. Saya tidak memilih jalan yang bahwa saya tidak mau menjadi seorang karyawan. Ini contoh ya, ini contoh tentang diri saya ya. Saya selalu memilih jalan yang penuh tidak pasti ya. Nah, bayangin ya saat teman-teman yang lain mungkin hidupnya sudah lebih mapan, lebih teratur ya, karena mereka mendapatkan gaji tetap di perusahaan ya. Saya masih asik melanglang buana ya, menikmati ketidakpastian itu ya. Kadang bulan ini dapat uang, bulan depan enggak ya. Jadi kita termasuk orang yang masuk ya, yang berteman dengan ketidakpastian itu sendiri ya, dari dulu sampai sekarang. Dan ya, kalau ditanya pernah nggak mengalami kesulitan uang, sering ya. Pernah nggak ngalamin satu ketika kita nggak bisa bayar gaji karyawan kita? Pernah ya. Konteks seperti itu pada saat sales lagi drop ya, penjualan lagi drop ya. Jadi di beberapa bisnis yang lain. Pernah nggak ngalamin satu kondisi bahwa kita harus nutup bisnis kita? Pernah. Itu suatu buah kenyataan pahit yang harus saya alami di sana. Ya, dan apa yang saya lakukan? Ya, saya percaya aja. Saya percaya kepada semesta tetap akan bisa pelihara saya. Ya, dan dari pengalaman-pengalaman itu saya belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengatur keuangan. Itu yang paling penting ya. Tahu bahwa ada musim di mana ya kita akan berkelimpahan. Ya, kita simpan kelimpahan tersebut untuk kita gunakan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Ya, kita harus punya backup di sana. Ya, kalau enggak, ya benar-benar tidak pastian ya, seperti itu ya. Nah, itu cerita pribadi saya. Bahkan sampai hari ini ya, sampai hari ini tanya apakah seorang Albert Lutano punya pekerjaan tetap? No, saya tidak punya pekerjaan tetap. Saya melanglang buana. Kadang saya bisa di Jakarta, kadang saya bisa di Jogja. Kemarin saya di Bandung, ya. Dan yang saya lakukan apa? Networking. Saya tidak pernah melepaskan impian saya. Ya, salah satu impian saya adalah yang membangun Human Design dan Gene Keys ini untuk Indonesia. Impian saya adalah
membangun galeri museum, mendesain Bali. Ya, duitnya dari mana? I don't know. Saya nggak tahu. Ya, tapi saya percaya ketika intensi saya baik, universe akan mengaturnya untuk saya. Ya, dan saya percaya betul. Ya, dan saya melihat bagaimana universe benar memelihara saya dari waktu ke waktu. Itu. Ya, apakah dibilang kekurangan? Kalau dibilang kekurangan, enggak. Ya, selalu ada aja sih. Jadi saya termasuk yang percaya pasti selalu akan ada jalan, dan ternyata ya benar-benar ada jalan, teman-teman. Dan saya nggak khawatir dengan hidup saya. Itu pengalaman seperti itu sih, dan ini real ya teman-teman ya. Dan mungkin nggak semua dari teman-teman yang mendengarkan acara ini mungkin ya punya keberanian seperti saya ya. Jadi kalau misalnya jangan jadikan saya menjadikan patokan ya, karena tiap orang beda-beda ya teman-teman ya. Saya benar-benar orang yang mengejar misi hidup saya, ya, benar orang yang mengejar impian saya ya. Dengan ya saya sharing seperti ini, apakah saya mendapatkan sesuatu secara finansial? Enggak teman-teman ya, tapi saya membiarkan pengalaman saya, kebijaksanaan yang saya punya untuk bisa saya bagikan kepada orang lain. Seperti halnya sumur tadi ya, sumur membiarkan dirinya ditimba ya, berapa banyak air yang diambil sumur dengan rela memberikannya ya. Sama seperti saya ya, ada orang yang mau belajar sama saya ya, silahkan, nggak ada masalah ya. Saya akan memberikan lebih daripada yang mereka inginkan ya. Sering sekali juga ada beberapa orang datang sama saya pengen belajar ya, nggak sungguh-sungguh mau belajar tapi merasa kesulitan keuangan ya. Ngobrol ya, berapa yang dia bisa kontribusikan, berapa lama yang dia mau cicilkan ya. Dan saya satu prinsip ya, kalau ada orang yang datang ke saya ingin belajar tapi punya kesulitan keuangan, oke, kita ngobrol bagaimana solusinya ya. Saya tidak mau hanya karena kesulitan keuangan ya membuat mereka akhirnya tidak mau belajar sama saya ya, tidak bisa belajar ya, kan sayang sekali ya. Saya membiarkan diri saya seperti sumur itu ditimba ya, karena saya tahu saya punya sumur yang dalam ya, yang saya membiarkan orang menimbanya dari diri saya. Dan saya tahu bahwa air yang saya berikan akan memberikan dampak yang besar bagi banyak orang. Itu sih kalau mau cerita pribadi ya, ini buat brother atau sister Lenovo yang tadi nanya soal contoh pribadi. Ya itu sih, cuma mungkin apa yang saya ceritakan ini bukan untuk semua orang, bukan untuk semua yang teman-teman mendengarkan ya, karena tidak semua punya keberanian seperti ini. Nah, ini ada komentar dari Kak Susana, ini bagus banget ya. Kak Susana bilang, saya juga hidup dalam ketidakpastian. Ya saya setuju, karena semua manusia akan hidup dalam ketidakpastian. Nah, ini Kak Susana memberikan pendapat, tetapi saya yakin Tuhan pasti cukupkan dan sediakannya. Ya itu, ya sama ya intinya ya. Saya juga percaya Tuhan pasti cukupkan, semesta akan cukupkan. Ya, karena Tuhan yang menempatkan kita di sini, dunia ini. Di hal-hal yang kita lakukan, Tuhan yang menempatkan misi-misi tertentu dalam hidup kita. Kalau Dia sudah memberikan misi, ya Dia harus tanggung jawab. Ya, Dia tanggung jawab sama kita, ya. Ya, Kak Lenovo bilang bagaimana bisa yakin itu? By proses sih. Ya, by proses. Karena setiap orang kan pasti beda-beda ya. Katanya by proses. Kita juga nggak akan minta Kak Lenovo ini harus kuat, ya pasti bisa seperti kita, enggak ya. But ini by proses sebenarnya. Saya nggak akan bisa bilang Kak Lenovo harus seperti kita, enggak ya. Tiap orang perjalanan beda-beda. Tapi itu yang mungkin saya jalani, mungkin yang Kak Susana jalani juga seperti itu. Lagi teman-teman yang lain yang mau sharing? Ini ada Kak Ayu di sini. Halo Kak Ayu, Kak Ayu mungkin mau sharing sesuatu. Biasanya Kak Ayu banyak bertanya nih. Maaf, ini mungkin terlalu bising suaranya.
keramaian. Enggak, Terdengar jelas kok. suaranya? Jelas, 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 jelas. Eh, Silahkan. ini kok. Eh, Bila mana di umur yang mempengaruhi planet-planet yang Saturn, apa namanya, Retun itu, ada Venus sama Pluto itu. Di saat umur 30 tahun ini, apakah kebanyakan kita mengalami trial error ya? Apakah seperti itu? Dan di umur kapankah memang ketidakpastian akan selalu ada dan itu sudah pasti, bagaimana antisipasinya supaya kita lebih better lagi ketimbang hari kemarin atau baru saja kita lewati gitu sih kok. Ini pertanyaannya bagus, tapi mungkin pertanyaannya akan saya jawab nanti ya sebentar lagi di sesi berikutnya ya, yang di Ask Me Anything About Human Design ya. Soalnya kalau ngomongin Oke. Saturn Titan, Uranus Nggak. Opposition, dan Titan-Titan yang lain tuh, yang planet Titan itu artinya ke Human Design. Nanti kita ini ya, saya akan jawab, saya janji saya akan jawab pertanyaannya si Kak Ayu barusan. Karena ini kan hari ini kan kita di jam awal ini kan kita bahas Jinkis dulu ya, kita bahas Jinkis dulu supaya relate. Nanti saya pasti jawab. Saya jadi jawab ya. Sabar ya, Kak Ayu ya. Mungkin Kak Ayu mungkin ada pertanyaan tertentu mungkin terkait dengan kontemplasi yang barusan kita bahas terkait dengan kunci gen 48 ini. Mungkin ada pertanyaan seperti ini mau ditanyakan? Kunci 48 gitu kok. Ya. Nah, terkait dengan kontemplasi hari ini mungkin ada mau komen atau oh saya relate dengan ini, saya ngalamin ini seperti tadi Kak Lenovo kan juga ngalamin ya ketidakpastian gitu kan, atau mungkin mau komen atau apa gitu terkait dengan kunci gen Gini 48 kok, ini. coach, saya merasa badan saya tuh kayak eh merasa gimana ya, relate, ya bener relate, dan merasa kayak merinding gitu loh mendengar Oke, kata-kata dari kunci Gen 48 ini, merinding gitu loh. mending Gitu ya. aja sih. Oke, Ya, oke. Berarti ada relate ya. relate, relate. Thank you. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, ini komentar dari Kak Lenovo bagus nih. Pengen bisa yakin dan jalani hidup baik-baik gitu, tanpa bingung meski kondisinya nggak pasti. Lagi cari tahu dan belajar. Nah, ini kalimat terakhir dari Kak Lenovo ini bagus nih. Lagi cari tahu dan belajar. Ya, ini sesuatu yang bagus. Ya, karena ketidaktahuan, ya, kenapa kita merasa bahwa hidup ini adalah ketidakpastian? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, benar ya? Nah, supaya kita tahu, ya, tidak mengerti apa yang terjadi di depan, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk belajar dan memahami apa yang mungkin terjadi, ya. Jadi sumur yang dalam itu juga bicara adalah untuk kita menggali pengetahuan-pengetahuan yang terdalam, ya. Dan pengetahuan itu bisa didapatkan di mana aja ya. Bisa dari ya dari saya pasti akan share juga ya, dari teman-teman di sini Kak Susana, dari Kak Ayu dan yang lainnya, dan atau mungkin banyak sekali ya mentor-mentor yang ada di luar sana yang kita bisa belajar dari pengalaman hidupnya mereka. Ya, jadi kata kunci yang berikutnya adalah terkait dengan kunci Gen 48 ini, jangan berhenti belajar. Kalau bisa belajarlah yang dalam, ya raih raih pengetahuan dan kebijaksanaan itu yang dalam seperti halnya sumur tadi, ya. Jadi ketika kita sudah punya pengetahuan, kita bisa mengerti tentang hidup ini adalah salah satu cara supaya kita bisa yakin bahwa pada akhirnya hidup ini hanya sebuah permainan yang diberikan oleh Tuhan dan semesta, ya. Segala ketidakpastian itu hanya sebuah ilusi yang diberikan oleh semesta itu. Kita sudah punya dasarnya pengetahuannya itu, ya, seperti itu. Nih, Kak Lenovo tanya,
Jadi nyambung, kalau kita tahu kita bisa lebih yakin. Ya, kalau kita tahu pengetahuannya, kita punya dasarnya, ya kita kan baik-baik saja. Misalnya contohnya, kita mau traveling. Let's say kita mau traveling ke luar negeri deh ya. Kalau di Indonesia mungkin sudah biasa ya. Let's say kita mau traveling ke kemana yang deket-deket aja lah ya. Misalnya kita mau traveling ke Bangkok ya. Kenapa saya pilih Bangkok? Karena kalau kita ngomong Malaysia, Singapura kan masih gampang kan ketemu mereka juga bahasanya juga masih sama. Kalau Bangkok kan udah di sana bahasanya beda, kemudian di sana tulisan-tulisan cacing semua, kita nggak ngerti ya. Kita berada di dunia yang orang-orangnya mirip kayak kita, tapi budaya udah beda ya. Nah, untuk kita bisa survive di sana, misalnya kita mau pergi ke Bangkok nih, contohnya ya akan lebih bagus, lebih nyaman buat kita kalau kita mempelajari sedikit banyak ya, sedikit dan banyak ya, sedikit dan banyak boleh ya, sedikit banyak tentang Bangkok itu seperti apa. Ya, mulai dari penginapannya seperti apa, makanannya di sana ada seperti apa, budaya yang ada di sana seperti apa. Itu akan membuat diri kita akan menjadi lebih nyaman. Ya, oh ya, kita mau traveling ke Bangkok ya. Saya sudah belajar kemarin atau mungkin saya tanya pengalaman dari siapa yang pernah ke Bangkok ya. Oh, ternyata di Bangkok tuh begini gini gini, mesti siapin uang sekian untuk makan, mesti siapin uang sekian untuk kita penginapan. Kalau mau ke tempat wisatanya, ya kita udah tahu di sini dan di sini dan di sini apa yang boleh dan nggak boleh di sana ya. Ketika kita punya pengetahuan itu, dari mana? Dari kita menggali. Menggalinya kemana? Menggali ke orang-orang yang pernah ke sana, menggali di internet, menggali menggunakan ChatGPT dan AI dan yang lain. Kita gain pengetahuan itu. Pada saat hari H kita mau berangkat, ya dengan berbekal pengetahuan, walaupun mungkin masih ada rasa khawatir ya, ini jangan-jangan di sana gimana nih, ya saya nggak bisa bahasa Inggris, ya kan ya saya harus bagaimana. Paling tidak dengan berbekal pengetahuan yang sudah ada itu, ya kita akan percaya bahwa kita akan baik-baik saja di sana. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Ya, Kak Lenovo, kenapa cacing ya? Ya, karena ya tulisan, ya kalau misalnya ke Bangkok, lihat aja ya, tulisannya kan tulisan cacing di sana. Nggak, bukan tulisan Latin yang seperti kita kan. Kalau di Singapura, di Malaysia kan masih ya tulisan yang kita masih bisa baca, ngerti ya jalan apa. Kalau di sana mana ada ya, tulisan Inggris aja juga nggak ada ya. Tulisan cacing semua itu di sana. Ya kemudian orang-orang di sana yang ngomongnya ngomong bahasa Thai ya. Jadi yang kita lakukan di sana apa kalau nggak bisa bahasa Inggris? Ya gunakan bahasa Tarsan ya. Mau beli apa ya tunjukin kalkulator ya udah gitu ya. Pakai bahasa Tarsan kita di sini. Tapi kalau kita punya pengetahuannya, punya pengalamannya, ya kita lebih tenang di sana, nggak khawatir. Kak Susana, mengapa kecemasan mental merupakan aspek kebijaksanaan tubuh? Maksudnya gimana? Oke, ini akan saya jawab di ini ya, di Ask Me Anything ya. Jadi saya hutang pertanyaan dengan Kak Ayu dan Kak Susana. Sebentar saya jawab ya. Jadi ini karena udah jam 8, kita akan akhirin dulu ya untuk kontemplasi ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini untuk bersama-sama merenungkan kunci Gen 48 ya untuk minggu ini. Semoga sharing kita hari ini dan kontemplasi kita hari ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai jumpa di kontemplasi kunci Gen berikutnya ya. Saya lupa yang minggu depan kunci Gen berapa ya. Tapi yang pasti setiap minggu kita akan adakan seperti ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kunci Gen minggu depan. Bye-bye.